Ada hadis yang mengatakan, hadis Abu Hurairah secara marfu, alladhi yahfad wa yarfa qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Orang yang membungkuk atau mengangkat sebelum membungkuk dan mengangkatnya imam, sesungguhnya tengkuknya sedang dikuasai setan. Karena setan itu tidak menghendaki solat kita ini mendapatkan pahala 100%. Kalau bisa dibatalkan dengan cara gerakannya mendahului imam, sehingga tidak jelas mana imam mana makmum jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada bab ke-13 tentang hukum-hukum seputar menjadi imam. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alullahu suratahu surata himarin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat, dia tidak khawatir sekiranya Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan membuat mukanya menjadi muka keledai? Baik, ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara soal keutamaan menjadi imam. Kita tahu bahwa menjadi imam dalam salat ini adalah perbuatan yang sangat mulia dalam Islam. Karena menjadi imam itu adalah pekerjaan yang dilakukan Nabi seumur hidupnya. Jadi Nabi SAW sejak disyariatkan yang salat berjamaah sampai wafatnya Nabi SAW, Rasul senantiasa menjadi imam dalam salat, kecuali beliau sedang sakit, pernah digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian menjadi imam juga bagian daripada pekerjaan para khulafaur rasyidin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an selama menjabat menjadi khalifah senantiasa menjadi imam, bukan dalam pemerintahan saja tapi juga imam dalam salat. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, bukan hanya menjadi imam dalam pemerintahan, juga menjadi imam dalam salat, bahkan terbunuh saat menjadi imam, ditusuk oleh orang Majusi namanya Abu Lu'lu. Begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu an, bukan hanya menjadi imam dalam pemerintahan, dia juga menjadi imam dalam salat. Bahkan Ali juga terbunuh saat hendak mengimami salat subuh oleh seorang khawarij namanya Abdurrahman ibn Mulzam. Jadi menjadi imam itu adalah pekerjaan Nabi dan pekerjaan para khulafaur rasyidin dan pekerjaan para imam, para immatul muslimin, para ulama salaf. Mereka senantiasa mengejar pekerjaan imam, bukan soal dunia,
tapi soal pahala yang besar di dalamnya. Memang terjadi silang pendapat, mana yang lebih afdal, menjadi muadzin atau menjadi imam. Sebagian para ulama mengatakan bahwa menjadi muadzin itu jauh lebih afdal dibandingkan menjadi imam. Kenapa? Karena keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang muadzin ini sangat banyak, dan sedikit sekali Rasul menjelaskan tentang keutamaan menjadi imam. Contoh saja, Rasul mengatakan al-muadzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu akan menjadi manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Bahkan Rasul mengatakan la yasma'u madha sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan dan suaranya didengar oleh jin, manusia dan apapun, kecuali yang mendengarkan akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat bagi para muadzin. Bahkan seorang muadzin sendiri bisa mengusir syaitan sampai terkentut-kentut dalam hadis, dan banyak lagi. Dan ini adalah pendapat daripada madhab Syafi'i dan Hanabilah, dan yang dipilih oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa muadzin lebih afdal dibandingkan imam. Makanya di sini jangan pernah meremehkan kedudukan seorang muadzin, karena terkadang di masyarakat ada orang-orang yang memandang remeh muadzin dan lebih menghargai imam. Kadang-kadang muadzin itu ya dianggap biasa-biasa saja, padahal kedudukan muadzin itu menurut Imam Ibn Taimiyah lebih utama dibandingkan imam, karena dia yang menjamin waktu salat, yang mengingatkan manusia untuk salat, yang mengajak manusia untuk salat. Walaupun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa imam jauh lebih afdal dibandingkan muadzin, karena bagaimanapun imam itu adalah pekerjaan Nabi dan pekerjaan para khulafaur rasyidin. Tapi yang jelas bahwa kedua madhab ini memiliki dalil masing-masing. Yang mengatakan muadzin lebih afdal, mereka memiliki dalil yang kuat. Begitu juga yang mengatakan imam lebih afdal, juga memiliki dalil yang kuat. Dua-duanya adalah pekerjaan mulia, maka jangan pernah meremehkan dua pekerjaan ini. Sekali lagi, bukan bicara soal basirah, soal gaji ataupun dunia, tidak. Kita bicara soal pahala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa menjadi imam itu begitu penting dan apa keistimewaannya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertama, menjadi imam ini adalah wasilah dakwah yang paling utama di masyarakat. Karena umumnya imam-imam di masjid manapun, di musolah manapun, itu sangat dimuliakan oleh masyarakat. Bahkan cara penyebutannya saja, masyarakat itu lebih memanggil gelaran imamnya, bukan namanya. Kemana Pak Imam? Di mana Pak Imam? Dari mana Pak Imam? Mau ke pasar ya Pak Imam? Begitu masyarakat. Justru pekerjaannya yang disebut-sebut untuk memuliakan bahwa imam masjid ini luar biasa. Bahkan saya punya teman menjadi imam di masjid itu, karena kebetulan masjidnya samping pasar, setiap belanja semua orang pasar menggratiskannya. Ambil saja Pak Imam, nggak usah bayar katanya. Artinya bahwa masyarakat menghargai Pak Imam. Disitulah kesempatan bagi imam untuk berdakwah, karena umumnya masyarakat mendengarkan ucapan imam. Maka menjadi imam itu adalah wasilah dakwah yang paling mulia, wasilah dakwah yang paling mudah untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menjadi imam ini tujuannya adalah supaya orang-orang yang salat ke masjid, salat mereka tidak centang berenang. Ibu bayangkan kalau seandainya salat tidak ada imamnya, mungkin orang sembarang mencari tempat untuk salat.
Ada yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang di pinggir, ada yang depan, ada yang di belakang, terserah dia. Contoh saja orang yang sholat sunnah lah. Kalau habis sholat wajib kita lihat orang sholat sunnah itu kan di mana-mana tuh, tidak ada rapi-rapinya itu. Suka-suka dia mengambil tempat di masjid. Sehingga adanya imam itu untuk menyatukan orang-orang yang sholat sehingga perbuatan mereka selaras, sesuai, adanya kerapihan, tidak centang perenang dan begitu seterusnya. Karena bagaimanapun setiap gerakan-gerakan imam itu diikuti. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Nanti hadis yang kedua, dijadikan imam itu untuk diikuti. Bahkan Nabi SAW di sini mengatakan, kalau tidak mengikuti imam, ingat kepala kalian akan dirubah menjadi keledai. Maksudnya dalam ruku dan sujud dan gerakan-gerakan rukun yang lainnya tidak boleh mendahului imam. Dari sini kita diajarkan kedisiplinan dalam ibadah, bahwa dalam ibadah itu ada aturan, tidak boleh orak-orakan, harus mengikuti aturan. Diajarkan kedisiplinan dalam ibadah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa imam itu bisa mempersatukan jamaah sehingga menghindari adanya perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Makanya lihat kata imam sebelum salat apa? Sallu sawwu sufufakum. Sawwu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Rapatkan, luruskan saf-saf kalian, karena rapat dan lurusnya saf dalam salat itu bagian dari kesempurnaan salat itu sendiri. Apa tujuannya? Supaya hati kita tidak berselisih. Sebagaimana Rasul mengatakan, la tasawwunna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Mau merapatkan saf atau tidak, atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati-hati kalian berselisih. Jadi manfaat imam ini luar biasa, karena bisa menyatukan dan menghilangkan perselisihan di tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, menjadi imam ini memiliki pahala besar, karena dia akan mendapatkan pahala sebanyak makmum yang ikut salat di belakangnya. Kalau makmum yang salat di belakangnya 100 orang, ya 100 pahala dia dapat plus pahala dia menjadi imam. Kan enak itu. Makanya di zaman para sahabat, banyak para sahabat Nabi SAW yang datang kepada Nabi SAW minta supaya mereka dijadikan imam, karena melihat pahalanya. Ada seorang sahabat datang, ya Rasul ij'al li imaman, ya Rasul jadikan aku menjadi imam salat, karena pahalanya besar. Dia mendapatkan pahala sebanyak makmum di belakangnya itu. Maka makin banyak makmum yang salat di belakangnya, makin banyak pahala yang didapatkan sang imam saat salat. Bahkan Nabi SAW mendoakan para imam dengan doanya, Allahumma rsyud al-a'immata waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi para imam-imam salat. Lihat Nabi SAW mendoakan kebaikan dengan mendoakan hidayah dan petunjuk kepada para imam. Itu dari lisan Nabi SAW sendiri. Bahkan ketika Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin umatnya menjadi imam dalam salat, Rasul sampai mengatakan, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang paling aqra, artinya yang paling afdal dari segi akhlaknya, dari segi bacaan Qur'annya, dari segi fikihnya, dari segi macam-macamnya. Menunjukkan bahwa posisi imam enggak sembarang orang, enggak semua orang main maju gitu saja. Walaupun para sahabat mereka datang kepada Rasul dan mengatakan, ij'al li imaman, ya Rasul jadikan aku imam. Tentu karena para sahabat tahu pahalanya besar dan mereka merasa sanggup untuk itu. Tapi di zaman sekarang terkadang, terutama di masjid-masjid awam itu kan, yang menjadi imam itu kadang-kadang sudah tua banget, bacaannya sudah agak karuan, nafasnya sudah terengah-engah kan gitu. Tetap saja dijadikan imam. Kita tidak menafikan bahwa kita ini menghormati orang tua, itu ajaran Islam. Karena termasuk kita memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua. Tetapi dalam masalah ibadah,
Tentu tua saja tidak cukup, karena Nabi SAW mengatakan Aqra itu artinya yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak pengetahuan tentang fikih salatnya. Bahkan sebagian syarat menjadi imam itu juga yang makmumnya redha dengan dia, makmumnya senang dengan dia. Karena ada sebagian makmum itu tidak suka dengan imam, entah akhlak di luarnya kurang bagus, entah mungkin bacaannya falas atau apa, kurang enak didengar kan itu, sehingga makmum tidak suka. Pokoknya kalau jadi imam saya nggak suka tuh, bacaan Fatihahnya nggak jelas umpamanya. Jadi imam itu harus yang betul-betul oleh makmum disenangi. Supaya apa? Supaya hati makmum ketika sholat itu merasa khusyuk. Kalau dia nggak suka dengan imamnya, dia mikir imam terus dalam sholat jadinya kan. Apa nggak ada imam lain di sini nih, kok dia saja, padahal banyak yang bagus. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Sampai dikatakan cari yang paling aqra'. Bukan hanya sekedar tuanya, senioritas, enggak, tapi demi kenyamanan makmum. Karena di zaman Nabi juga banyak anak-anak yang lebih mudah dijadikan imam dan makmumnya orang-orang tua. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bahwa imam itu sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lidil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa menjadi imam, maksudnya menjadi imam dalam kebaikan. Makanya imam itu cari orang baik, supaya bukan hanya diikuti gerakan bacaannya dalam solat, tapi juga di luar daripada solat dia dijadikan contoh. Makanya dari muqaddimah saya katakan tadi, menjadi imam itu adalah wasilah dakwah yang paling tepat, karena masyarakat dengar dia. Mau yang dikatakan itu sunnah, mau dikatakan tidak sunnah, kadang masyarakat ikut saja. Kecuali masyarakatnya sudah ngaji ya, bisa bedakan hak dan yang batil. Kalau masyarakat awam itu, mereka menganggap imam itu ulama itu masalahnya. Kadang-kadang mau difatwakannya betul ya ikut, mau difatwakannya salah juga ikut. Makanya di sini imam itu memang sangat dimuliakan dalam Islam, dan itu adalah amanah yang sangat besar di pundak para imam, sehingga tidak boleh sembarang menjadi imam. Kalau imam itu benar, maka dia dapat pahala dan makmum seluruh di belakangnya dapat pahala. Tapi kalau dia salah, makmum tidak dibawa-bawa, tetap dapat pahala, imam tidak dapat apa-apa. Boleh juga dia berdosa ya. Seperti mamanya imam kentut tidak kedengaran karena malu, malah diselesaikan sampai selesai. Makmum tidak tahu apa-apa, ngikutin sampai salam, makmum tetap dapat pahala. Tapi imam ini tidak dapat apa-apa, bahkan berdosa. Harusnya dia keluar, carikan penggantinya. Makanya kenapa Nabi SAW saking menghargainya pekerjaan imam itu, sampai mengatakan liyani minkum ulil ahlami wan nuha. Hendaklah orang yang di belakang imam itu pada saf pertama, persis di belakang imam itu, tidak sembarang orang diletakkan di situ. Harus orang-orang yang mampu kalau imam batal dia bisa maju, yang minimalnya setara dengan imam lah, kalaupun tidak setara di bawahnya, tapi jangan sembarang orang di situ. Makanya kenapa orang dulu biasanya di belakang imam itu dikosongkan, nggak berani orang dekat, kecuali orang-orang yang bisa menggantikan kalau imam mengalami kebatalan dalam sholatnya. Menunjukkan apa? Nabi menjaga posisi imam. Kalau dia sewaktu-waktu keluar dari sholat, ada yang penggantinya yang layak sebagai pengganti menjadi imam. Di situ menunjukkan apa? Posisi imam itu penting dalam sholat. Makanya kenapa juga Nabi SAW sampai menyuruh kita untuk merapatkan saf, supaya jangan kemudian setan masuk di celah-celah renggangnya saf, kemudian bisa masuk ke depan dan mengganggu imam. Kalau imamnya bermasalah, ke belakangnya nanti bermasalah, begitu maksudnya. Nah itulah menunjukkan apa? Bahwa posisi menjadi imam itu luar biasa. Bahkan yang mengangkat derajat makmum dalam pahala sendiri adalah imam. Sebab kalau tidak ada imam, tidak sholat jamaah. Kalau tidak ada sholat jamaah, berarti satu orang sholat dihitung satu pahala. Tapi ketika berjamaah bersama imam, menjadi 20, 25 sampai 27 pahala tuh dapat sholatnya. Bahkan orang yang datang ke masjid saja setiap langkahnya dia dapat pahala besar. Jadi memang pekerjaan imam ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW kalau hendak mengutus sariyah, utusan perang tanpa dipimpin dia, Nabi SAW terkadang menyeleksi pemimpin perang itu. Yang diseleksi apanya? Bacaan Qur'annya. Jadi itulah pertama kali
ujian orang-orang yang akan dilantik menjadi pemimpin perang dalam syariah. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang paling banyak hafalan Qurannya? Maka kalau di antara pasukan mengatakan hafidtu surata kadza wa kadza, aku hafal surat ini dan itu, yang lain mengatakan aku hafal surat ini dan itu, maka Nabi SAW akan mengatakan kepada yang paling banyak hafalannya, anta imamuh, engkau imam mereka. Kenapa? Karena imam perang itu bukan hanya sekedar menjadi jenderal perang, tapi juga dia harus menjadi imam dalam salat, supaya seluruh pasukannya ikut dia, baik dalam strategis perang ataupun dalam gerakan solat. Begitu Nabi SAW menghendaki bahwa menunjuk imam jenderal untuk berperang itu, di balik itu juga harus banyak hafalannya, karena dia akan menjadi pemimpin solat juga, bukan hanya menjadi pemimpin perang. Itu masalahnya. Sebagaimana yang ma'ruf, seorang jenderal yang dipilih Nabi untuk memimpin syariah, tiba-tiba kemudian setelah dia berada di pasukannya, setiap dia salat asikulhu yang dibaca. Jadi para prajurit mengatakan, engkau dipilih Nabi karena banyak hafalannya, tapi kenapa engkau setiap salat membaca surat Al-Ikhlas dan tidak mau ganti? Kata imam ini, kalau kalian tidak suka dengan saya, silakan salat masing-masing. Tapi tidak ada yang berani, karena bagaimanapun jenderal perang ada imam salat, kan begitu. Sampai kemudian kepulangan mereka menang, dan Rasul memanggilnya dan mengatakan, aku mendengar dari prajuritmu bahwa engkau ketika solat asing membaca surah Al-Ikhlas dan tidak pernah membaca yang lainnya. Bukankah aku tugaskan engkau memimpin solat juga karena engkau banyak hafalannya? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuha, karena aku suka dengan surat itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kau suka dengan surat itu? Karena terdapat sifat-sifat Allah yang besar, ahad, samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada surat itu menjadikan Allah akan masukkan kau ke dalam surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ulama salaf, ya, seperti yang banyak dikisahkan bagaimana mereka ada yang 40 tahun tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram, artinya selalu datang ke masjid, karena tahu bahwa menjadi imam dalam salat itu luar biasa. Ini diantara sekilas tentang keutamaan menjadi imam. Baik, ya. Kita masuk pada pembahasan hadis yang kita baca. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, dan nama Abu Hurairah radhiyallahu an adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Di zaman jahiliyah namanya Abdus Syamsi. Adapun Abu Hurairah hanya gelar saja. Gelar yang diberikan Nabi SAW karena suka anak kucing. Makanya kemudian Rasul mengatakan, ya Abal Hir, wahai bapak kucing. Maka sejak itulah namanya dilupakan, gelarnya yang muncul. Karena ada orang-orang itu terkadang namanya tidak tahu, tetapi kunyahnya yang terkenal. Contoh umpamanya Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin ibu-ibu yang usianya 40-50 tahun sampai sekarang nggak tahu tuh namanya Abu Bakar tuh. Ya tahunya Abu Bakar kan gitu ya. Padahal nama Abu Bakar bukan Abu Bakar. Namanya siapa? Siapa yang tahu nama Abu Bakar? Tidak tahu? Kan saya katakan 60 tahun pun tidak tahu nama Abu Bakar. Nama Abu Bakar itu namanya Abdullah, putra daripada Utsman. Utsman itulah yang digelari dengan Abu Kuhafa. Makanya Rasul kadang-kadang memanggil Yabna Abi Kuhafa, wahai anak Abi Kuhafa. Namanya Abdullah ibn Utsman ibn Abi Kuhafa. Tapi kenapa kemudian yang dikenal Abu Bakar kan? Namanya lupa tapi kunyahnya masyhur. Kayak saya lah. Orang kalau kenal Abu Humairah ya Abu Humairah saja, tidak tahu pula nama asli saya. Ya. Jadi ada orang-orang yang terkenal kunyahnya saja. Seperti Abu Hurairah, ya kunyahnya yang dikenal, tapi namanya kadang-kadang orang tidak tahu. Tapi kunyah itu bagian daripada sunnah. Kunyah itu bagian daripada sunnah yang diawali dengan Abu atau Ummu. Ya. Kalau di masyarakat biasanya ya walaupun tidak pakai bahasa Arab gak ada masalah. Seperti mamanya ada keluarga suami istri punya anak Muhammad, biasanya di masyarakat mengatakan bapaknya Muhammad, itu ibunya Muhammad, ya. Cuman kan di bahasa Indonesia kan, di bahasa Arab kan ya Abu Muhammad, Ummu Muhammad kan itu. Dan itu tradisi di tempat kita juga seperti itu, cuman tidak pakai bahasa Arab. Justru kadang-kadang kalau di bahasa Arab kan kadang-kadang konotasinya disalahgunakan. Karena teroris-teroris di negeri ini kadang-kadang diawali dengan abu-abu tuh.
Abu-abu, abu ini, abu itu. Hati-hati itu katanya, nama teroris itu didahului dengan abu itu katanya. Sampai di Bengkong sana ada banyak orang-orang yang sudah ngaji tinggal di situ. Pak RT bilangnya gang abu-abu katanya. Itu gangnya abu-abu karena namanya abu-abu semua. Abu ini, abu itu, abu ini. Padahal itu kunyah. Abu Hurairah kan kunyah. Ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala, dia sudah mengangkat kepala, maksudnya dalam sujud dan ruku. Karena memang dalam solat itu posisi yang paling menentukan itu di sujud dan di ruku. Berapa banyak orang yang solat sudah bertahun, bahkan dalam hadis itu sudah 60 tahun, tapi tidak dianggap solatnya oleh Allah Azza wa Jalla, tertolak solatnya di hadapan Allah karena masalah dalam dua gerakan itu. Tidak tumakninah dalam ruku dan sujudnya. Makanya Nabi SAW menjelaskan tentang masalah ruku dan sujud ini. Disinilah tempat dosa-dosa kita dirontokkan. Jadi saat kita sholat, saat ruku itulah dosa-dosa di pundak kita dirontokkan, dan saat sujud dosa di kepala kita dirontokkan semuanya. Makanya Nabi SAW mengistilahkan, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai, kalian mandi sehari 5 kali, bukankah akan bersih? Sahabat mengatakan, tentu ya Rasul, begitulah sholat 5 waktu, akan membersihkan dosa-dosa kalian. Kapan rontok dosa ketika sholat? Saat posisi ruku dan posisi sujud. Makanya terkadang Nabi SAW itu disifatkan rukunya, panjang rukunya sama dengan berdirinya, panjang sujudnya sama dengan rukunya. Saking dua tempat ini diperhatikan betul sama Nabi SAW. Karena di tempat ruku disitulah kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhana Rabbiyal Azim, mengagungkan Allah. Adapun saat sujud disitulah doa-doa kita diijabah. Maka Nabi SAW mengatakan, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah kalian dalam sujud itu dengan doa. Faqaminun an yustajaba lahu, hampir-hampir tidak mungkin ditolak doa dalam sujud itu. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sah qabla al-imam. Apakah orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, maksudnya ruku dan sujud? Tidak khawatir. An yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, au yaj'alallahu suratahu surata himarin, atau merubah wajahnya seperti wajah keledai. Kenapa Nabi SAW mengistilahkan dengan keledai? Bukankah binatang di zaman itu juga ada unta, ada kuda, ya kan? Ada bighal, macam-macam di zaman itu ada binatang gitu ya. Tapi kenapa kemudian dijadikan keledai? Wallahu alam, pensyarah hadis mengatakan boleh jadi karena masyarakat di zaman itu paling akrab dengan keledai. Apalagi keledai itu memang kendaraan atau kaki masyarakat Arab. Biasa ditunggangi, biasa membawa barang-barang, ya, dan begitu seterusnya. Kalau sekarang motor lah kan itu ya, kaki kita itu zaman dulu keledai lah yang paling mudah, yang paling murah gitu. Atau yang dimaksud adalah karena kebodohannya. Jadi keledai itu dianggap binatang bodoh, ya, keras kepala gitu ya. Nah itulah orang-orang yang di belakang imam, yang mereka mendahului gerakan imam terutama dalam ruku dan sujud itu, dianggap keras kepala dan bodoh seperti keledai. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini dibawa kepada zahirnya betul-betul seperti keledai. Dari segi apa? Pertama dari segi wataknya, atau bisa juga fisiknya akan dirubah seperti wajah keledai. Dan ini pernah terjadi di zaman Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, seorang ulama Maroko. Di zaman dia termasuk ulama salaf. Ada di zaman dia orang yang kemudian hendak kurang ajar dengan hadis ini, menyelisih hadis ini. Masa sih kalau saya mendahulukan gerakan dengan imam, kepala saya jadi keledai katanya. Jadi dia coba-coba tuh menentang hadis ini. Rupanya betul, setelah dia menentang hadis ini, mendahului gerakan ruku dan sujudnya imam, setelah sholat Allah robah kepalanya jadi keledai. Sehingga ada yang mengatakan bisa juga dibawa kepada hakikatnya. Tapi umumnya para ulama syurah hadis mengatakan maksudnya wataknya seperti watak keledai, keras kepala, bodoh, ya. Atau bahasa yang populer, tolol, gara-gara ini demo semuanya, ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ada beberapa faedah dari hadis ini. Pertama, haram hukumnya mengangkat kepala dalam ruku ataupun sujud mendahului ruku dan sujudnya imam. Haram hukumnya. Haram hukumnya mengangkat kepala dalam ruku dan sujud mendahului ruku dan sujudnya imam, karena di sini ada ancaman keras.
dengan menyamakan kepala dan wajahnya seperti keledai. Yang kedua adalah wajib mengikuti imam, wajib makmum mengikuti imam dalam kondisi apapun, kecuali dalam gerakan-gerakan yang dianggap gerakan itu bukan bagian daripada solat. Seperti imam gatal kepalanya, ya tidak usah diikuti, masa mau ikut garuk-garuk? Karena itu bukan gerakan solat. Tapi kalau gerakan itu adalah gerakan solat, memang bagian daripada rukun wajib atau sunnah solat yang jelas riwayatnya, bukan perkara-perkara batil, maka makmum wajib mengikuti imam. Berdasarkan hadis, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang mengatakan, hadis Abu Hurairah secara marfu, alladzi yahfad wa yarfa qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Orang yang membungkuk atau mengangkat sebelum membungkuk dan mengangkatnya imam, sesungguhnya tengkuknya sedang dikuasai setan. Karena setan itu tidak menghendaki salat kita ini mendapatkan pahala 100%. Kalau bisa dibatalkan dengan cara gerakannya mendahului imam, sehingga tidak jelas mana imam mana makmum jadinya. Kemudian yang keempat, annal jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalan. Ketika dia mengangkat kepalanya, maka kepalanya yang akan dirubah menjadi kepala keledai. Rasul tidak mengatakan kakinya, Rasul tidak mengatakan tangannya, badannya, karena yang salahkan kepalanya. Kepalanya mengangkat duluan imam, maka kepala yang jadi sasaran dirubah jadi keledai, gitu maksudnya. Karena memang otak manusia itu ada di kepala, jadi akan diletakkan kebodohan dalam kepalanya, seperti bodohnya keledai. Kemudian juga ketika Nabi SAW memberikan ancaman dengan dirubahnya kepala ini menjadi kepala keledai, hendaklah menjadi sebuah cambuk bagi para makmum untuk lebih berhati-hati dalam gerakan, untuk lebih berhati-hati dalam gerakan, dan perhatikan betul-betul imam yang kalian jadikan imam. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa perubahan kepala ataupun wajah menjadi keledai itu bisa dibawa kepada zahirnya, artinya hakikatnya. Ya kalau Allah berkehendak bisa dirubah betul-betul jadi keledai. Atau yang dimaksud adalah perangai keledai akan dimasukkan ke kepalanya berupa keras kepala dan kebodohan itu. Nah, ini diantara faedah dari hadis yang disebutkan di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara tentang imam ini. Ada beberapa syarat yang harus dipahami tentang siapa yang berhak menjadi imam itu. Pertama, yang berhak menjadi imam itu harus agama Islam. Enggak boleh agama selain Islam jadi imam pula. Makanya Nabi SAW mengatakan para ulama mengatakan yushtaratu fil imami an yakuna musliman falatasihu imamatul kufar. Disyaratkan imam itu harus muslim dan tidak sah imam itu orang kafir. Kemudian yang kedua yang harus dipahami syarat menjadi imam itu, yushtaratul imam an yakuna aqilan fala tasihul imamatul majnun. Imam itu harus berakal, jangan orang gila jadi imam. Karena bagaimanapun kalau orang gila jadi imam bermasalah kepada makmumnya, termasuk orang mabuk jadi imam, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yushtaratu fil imami an yakuna dzakaran. Menjadi imam salat itu harus laki-laki. Ingat kasus di London dulu, di mana itu? Ada seorang wanita beragama liberal menjadi khatib Jumat dan menjadi imam. Nah ini kata para ulama tidak boleh. Karena kalau tetap dilakukan salatnya tidak sah. Ulama mengatakan fa in fa'alu fa salatuhu fasidatun. Kalau mereka masih melakukan menjadikan wanita menjadi imam bagi laki-laki, salatnya tidak sah, fasad, rusak salatnya. Dan itu berdasarkan kesepakatan madzhabul arba, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan dinukilkan ijma konsensus para ulama batal salat yang imamnya perempuan. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau seandainya imamatul khunsa lirrijal, imamnya ini memiliki dua kelamin
Yang satu kelamin laki-laki, yang satu kelamin perempuan. Dalam bahasa fikih disebut huntha namanya. Kelaminnya dua nih. Boleh nggak menjadi imam bagi laki-laki? Maka para ulama mengatakan sebaiknya tidak dijadikan imam. Karena kita tidak tahu bagaimana kalau yang berfungsi perempuan, berarti lebih ke perempuan kan itu. Makanya sebaiknya tidak dijadikan imam yang punya dua kelamin di sini. Kemudian juga yang selanjutnya bahwa imam itu al-qudwatu alal qiraah. Dia adalah percontohan dari bacaan. Makanya orang yang tidak baik Fatihah dan juga tasyahud akhirnya, bacaan Fatihah dan bacaan tasyahud akhirnya tidak layak jadi imam. Ulama mengatakan yang tidak baik bacaan Fatihahnya, yang tidak baik bacaan tasyahud akhirnya, karena tasyahud akhir rukun masalahnya, itu tidak layak menjadi imam. Apalagi sampai kemudian kalau dia membaca Fatihah itu ada lahan. Lahan itu yang merubah makna, sehingga maknanya itu bisa merubah. Bisa merubah. Seperti mamanya dia mengatakan ihdina dibaca ahdina. Itu kan merubah mana? Ya. Ihdina ahdina. Atau umpamanya, kecuali memang kalau ada perselisihan panjang pendek, umpamanya Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin, itu tidak ada masalah. Karena ada yang membaca mimnya panjang, ada yang membaca mimnya pendek kan itu. Tapi kalau lahannya sampai keterlaluan sehingga merubah mana, maka tidak layak menjadi imam salat. Atau dia tidak pandai membaca bacaan tasyahud akhir. Makanya imam itu sebagai qudwah, sebagai percontohan dari bacaan. Makanya cari imam yang bacaannya bagus. Ada juga walaupun diperselisihkan harus adalah itu maksudnya nggak boleh orang fasik jadi imam. Umpamanya dikenal di masyarakat itu Pak Imam suka ngadu judi online tuh. Nah, udah tahulah dia penjudi online gitu kan. Itu kan orang fasik, tukang judi kan begitu ya. Atau nampak ngerawat ayam jago aduan, suka ngadu ayam. Ya. Atau nampak dia suka mabuk. Ya. Atau main perempuan atau apa gitu kan. Maka para ulama mengatakan sebaiknya cari yang adalah itu jauh dari kefasikan. Tentu kita hanya bisa melihat lahiriahnya. Bukan kita disuruh tajasus mengintai kepribadian yang nggak boleh. Lahiriahnya saja, hari-hari zahirnya memang dia orang baik, ya sudah jadi imam. Jangan kemudian tajasus, ibu ngirim mata-mata, diintip 24 jam, dia mau kemana Pak Imam ini? Itu tidak boleh tajasus. Ya, kita hanya melihat zahir lahiriah, bukan disuruh mengintai. Ya, pokoknya selama nampak adalahnya, layak jadi imam. Karena kan kita lebih tenang di belakang orang yang kita anggap baik gitu ya. Dan kita ini gerusak-gerusu hatinya kalau di belakang kita ini menjadi makmum di belakang imam yang bermasalah akhlaknya. Nah ini juga walaupun secara sah dan tidaknya, selama dia muslim, walaupun dia fasik, sah sholatnya, ada masalah kan gitu ya. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwa sholat di belakang imam yang dibenci itu makruh hukumnya. Namanya imamnya ahli bid'ah. Ya, makruh hukumnya, enggak suka saya itu imam itu buat bid'ah dalam sholat. Ya. Sah sholatnya tapi makruh kata para ulama. Ada juga yang mengatakan lihat apakah dia menyebarkan bid'ahnya atau mengkonsumsi dirinya sendiri saja. Kalau dia mengkonsumsi bid'ahnya diri sendiri saja, tidak disebar kepada orang lain, tidak ada masalah. Tapi maksudnya kalau dia menyebar bid'ahnya ke jemaahnya, itulah yang dimakruhkan. Ada juga yang merinci seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara tambahan faedah dari bab al-imam. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan.